Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai filsafat Islam. Saya Sofiana Mafiro dengan NIM 0603521081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adam Kamila Ode dengan NIM 0603521091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Fauzia dengan NIM 0603521077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Rohanawati dengan NIM 0603521084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086. Filsafat Islam atau bisa disebut juga filsafat Arab dan filsafat Muslim merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dunia Islam atau umat Islam dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat dengan pengertian filsafat. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat dengan pengertian filsafat, atau secara harfiah artinya filsafat, yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam dan logika atau secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi sebagai akibat bertemunya kebudayaan timur dari Persia dan kebudayaan barat dari Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung atau Alexander the Great yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles berhasil menduduki wilayah Persia pada 331 sebelum Masehi. Akulturasi budaya ini memunculkan benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Penerjemahan sastra literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah pada 750 sampai 1250-an Masehi dapat dikatakan memberi pengaruh terbesar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat Islam klasik. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan periode ini sebagai zaman peradaban dalam peradaban Islam. Ini sekaligus menunjukkan posisi umat Islam terhadap berbagai pandangan yang berkembang saat itu, baik dari para penganut keyakinan monoteis lainnya, seperti kaum Yahudi yang mendapat penting saat itu di negeri-negeri Islam. Filsafat Islam menurut Al-Kindi. Al-Kindi atau dengan nama lengkap Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu Sabda Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-As'ad Ibnu Qais Al-Kindi lahir di Kufah, Irak tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Al-Kindi mengalami kehidupan tidak kurang dari 5 periode Khalifah dinasti Abbasiyah, yakni Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Al-Kindi meninggal pada tahun 869 Masehi. Al-Kindi merupakan filsuf pertama dalam Islam yang menyelaraskan antara agama dan filsafat. Para sejarawan memberikan julukan kepadanya sebagai filosof Arab, sebab dia adalah salah satunya filosof Muslim keturunan Arab asli yang bermoyang kepada Yaqub ibnu Khattan yang bermukim di kawasan Arab Selatan. Selain dikenal seorang filosof, Al-Kindi juga terkenal sebagai fisikawan, matematikawan, astronom, dokter, ahli geografi, bahkan seorang ahli musik. Ada 3 konsep pemikiran yang dijabarkan oleh Al-Kindi. Pertama, menurut Al-Kindi, filsafat merupakan ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan atau wahdaniyah, ilmu keutamaan atau fadilah, dan kajian apapun yang berguna bagi kehidupan manusia. Kedua, menurut Al-Kindi, Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah atau mahiyah. Tuhan bukan seperti benda-benda fisik yang dapat ditangkap oleh indera. Tuhan tidak tersusun dari materi dan bentuk. Tuhan juga tidak memiliki aspek mahiyah karena Tuhan tidak mempunyai unsur genus atau spesies. Tuhan hanya satu dan tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Yang ketiga, menurut Al-Kindi, jiwa manusia itu mempunyai 3 daya, yaitu daya berpikir, daya marah, dan daya syahwat. Daya berpikir itu sama dengan akal. Al-Kindi membagi akal berdasarkan 3 tahapan. Di antaranya adalah akal yang selalu aktif, akal potensial, akal aktual, dan akal lahir. Al-Kindi juga termasuk filosof Islam yang sangat produktif.
Dia telah menulis banyak karya yang meliputi berbagai macam bidang ilmu. Ibnu Nadim mengatakan bahwa Al-Kindi telah menulis 260 judul karya seperti filsafat, logika, kosmologi, dan masih banyak lainnya. Akan tetapi, sedikit saja jumlah karya Al-Kindi yang sampai ke tangan orang-orang setelahnya. Sebagian riwayat mengklaim bahwa karya-karya Al-Kindi hilang semasa kepemimpinan Khalifah Al-Mutawakkil. Kemudian adapun salah satu karya Al-Kindi yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu Fi al-Safa al-Ula, atau artinya filsafat pertama. Al-Ghazali bernama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tus 1058 atau 450 Hijriah dan meninggal di Tus 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah pada umur 52 atau 53 tahun. Adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia akrab dipanggil juga Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khorasan, Persia, kini Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemanusiaan. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi. Di Tus, jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dua dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah, yang merupakan pusat kebesaran Islam. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid, Sabili, dan Bayazid Bustami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi, dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat ria, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadah, wara, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan, dan mencari sesuatu untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah pendidikan Al-Ghazali. Pada tingkat dasar, ia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mula mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Razqani dalam bidang ilmu fikih, Abu Nasr Al-Ismail di Jarajan, dan Imam Mahraim di Naisabur.
Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah atau sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dia dilantik pula sebagai naib konselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana, untuk mendalami ilmu pengetahuan yang ada di dalam pengembaraan. Dia menulis kitab Ihya Ulumuddin, memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikir manusia dalam semua masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Islam Al-Farabi. Biografi Al-Farabi. Al-Farabi dengan nama asli Abu Nasr Muhammad ibni Tarkan ibni Al-Uzalah. Al-Farabi dilahirkan di Wasit, distrik Farod, yang juga dikenal dengan nama Otorot, di Transoxiana, yang sekarang menjadi Uzbekistan, pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi, dan wafat di Damaskus pada tahun 950 Masehi. Namun ada yang menyebutkan Al-Farabi wafat pada usia 80 tahun di Aleppo pada tahun 950 Masehi. Di Eropa, Al-Farabi lebih dikenal dengan nama Al-Farabius atau Afil Nasr. Al-Farabi seorang filosof Islam berkebangsaan Turki. Lahir di sebuah pedusunan terkenal dengan nama Bosis, daerah kelahirannya. Panggilan Al-Farabi diambil dari nama daerah kelahirannya. Karir pemikiran filsafatnya dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama dalam ilmu logika, mantik, dan filsafat sangat gemilang, sehingga gelar sebagai guru kedua Al-Mu'allim Tsani layak disematkan. Pemikiran Al-Farabi. Yang pertama ada ketuhanan. Al-Farabi dalam membahas mengenai ketuhanan yang mengkolaborasikan antara filsafat Aristoteles dengan Neoplatonisme, yaitu al-mawjud al-awal, wujud pertama, sebagai sebab pertama untuk segala sesuatu yang ada, sehingga ini tidak bertentangan dengan keesaan yang mutlak dalam ajaran syariat Islam. Yang kedua ada emanasi. Emanasi merupakan teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin alam makhluk dari zat yang wajibul wujud, zat yang wajib adanya yakni Tuhan. Menurut Al-Farabi, alam terjadi dengan cara emanasi atau pancaran, yakni Tuhan sebagai wujud pertama dengan mengalami tahap-tahap pemancaran tersebut, di mana setiap tahap pemancaran terjadilah suatu alam materi tertentu, demikian seterusnya sehingga sempurnalah kejadian alam materi ini. Pemikiran Al-Farabi tentang jiwa. Jiwa manusia beserta materi asalnya memancar dari akal ke-10. Jiwa adalah jauhar rohani sebagai form bagi jasad. Kesatuan keduanya merupakan secara eksiden, artinya masing-masing keduanya mempunyai substansi yang berbeda, dan binasanya jasad tidak membawa binasanya jiwa. Jiwa manusia disebut dengan al-nafs al-natiqah, berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam khalq, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Jiwa diciptakan tatkala jasad siap menerimanya. Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya sebagai berikut. Yang pertama ada daya al-muharrikat, yang artinya gerak. Daya ini yang mendorong untuk makan, memelihara, dan berkembang. Yang kedua ada daya al-mudrikat, yaitu mengetahui. Daya ini yang mendorong untuk merasa dan berimajinasi. Yang ketiga ada daya al-natiqat, yang artinya berpikir. Daya ini mendorong untuk berpikir secara teoritis dan praktis. Daya teoritis terbagi dalam 3 tingkat sebagai berikut. Pertama ada akal potensial. Al-Hayulani ialah akal yang baru mempunyai potensi berpikir dalam arti melepaskan arti-arti atau bentuk-bentuk dari materinya. Yang kedua ada akal aktual. Al-aql bil alfil, akal yang telah melepaskan arti-arti dari materinya, dan arti-arti itu telah mempunyai wujud dalam akal dengan sebenarnya, bukan lagi dalam bentuk potensial, tetapi dalam bentuk aktual. Yang ketiga ada akal mustafad. Al-aql al-mustafad, akal yang telah menangkap bentuk semata-mata yang tidak dikaitkan dengan materi dan mempunyai kesanggupan untuk mengadakan komunikasi dengan akal ke-10. Akan menjelaskan tentang filsafat Islam menurut Abu Ibnu Sina. Biografi Abu Ibnu Sina.
Ibnu Sina di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Lahir bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di Sina, negara kecil dekat Cermitan, kota di Bukhara. Ibnu Sina belajar ilmu logika untuk mempelajari buku Isagoge dan Papiri, Euclid dan Almagest Ptolemus. Setelah itu, ia mendalami metafisika Plato dan Aristoteles. Ibnu Sina berusaha mendamaikan filsafat dengan teologi Islam. Tujuannya untuk membuktikan Tuhan dalam ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika, bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Pemikiran filsafat Ibnu Sina terdiri dari 5 filsafat, yaitu pertama, filsafat jiwa. Avicenna menerima metafisika dan psikologi Aristoteles dan menyatukannya dengan keyakinan Islamnya. Avicenna memandang esensi jiwa manusia sebagai esensi Tuhan dan meyakini kekuatan nasional jiwa dapat memiliki pengetahuan sempurna Tuhan. Avicenna menyimpulkan katalistik dualisme pikiran tubuh pada manusia mencerminkan interaksi antara pengetahuan individu dan nasional. Kedua, filsafat wujud. Menurut Ibnu Sina, Tuhan memiliki wujud tunggal secara mutlak, sedangkan segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua karena ketunggalannya. Kenyataan, Tuhan ada bukanlah dua unsur dalam satu wujud, tapi satu unsur anatomi dalam wujud yang tunggal. Sedangkan adanya sesuatu yang lain hanya mungkin dan diturunkan dari adanya Tuhan. Dugaan bahwa Tuhan itu tidak ada mengandung kontradiksi. Ibnu Sina membuktikan adanya Tuhan yang Maha Esa, dialah Allah. Ibnu Sina tidak mencari dalil dengan salah satu makhluknya. Cukup dari adanya wujud pertama, yakni wajib wujud. Ketiga, filsafat al-faid emanasi. Sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Sina juga menganut teori al-faid emanasi. Bagi Ibnu Sina, Tuhan sebagai akal murni memancarkan, akal pertama memancarkan akal kedua dan langit pertama seterusnya tercapai akal ke-10 dan bumi. Dari akal ke-10 memancar segala apa yang ada di bumi yang berada di bawah bulan. Akal pertama adalah malaikat tertinggi dan akal ke-10 adalah Jibril. Keempat, filsafat wahyu dan nabi. Ibnu Sina berpendapat bahwa nabi adalah manusia paling unggul, lebih unggul dari filosof karena nabi memiliki akal aktual yang sempurna. Sedangkan filosof mendapatkannya dengan usaha dan susah payah. Akal manusia terdiri pada macam, yaitu akal materi, akal intelektual, akal aktuil, dan akal mustafa. Tak ada agama yang hanya berdasarkan akal murni. Nabi berhak mendapatkan derajat seorang filosof. Kelima, konsep tentang Tuhan. Ibnu Sina argumen menyampaikan sebagaimana berikut. Sesungguhnya sebab ilah atas tidak ada adanya sesuatu adalah sebab ketidakadanya atas ada wujudnya. Sedangkan sebab adanya sesuatu adalah pelihara yang wajibkan daripadanya wujud. Saya akan menjelaskan filsafat Islam, yaitu Ar-Razi. Memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ar-Razi. Ia lahir di Rai dekat Teheran pada 1 Sya'ban 251 Hijriah atau 865 Masehi. Al-Razi dikenal sebagai dokter, filsuf, kimiawan, dan pemikir bebas. Ar-Razi merupakan filsuf besar yang berusaha membuka cakrawala berpikir para umat dengan menggunakan rasio sepenuhnya. Pemikiran yang rasional dan mengandung filosofis telah menghasilkan karya yang sangat berharga bagi kaum ilmu pengetahuan. Ar-Razi belajar ilmu kedokteran kepada Ali ibnu Rabban al-Tabrani. Guru ini pula yang menumbuhkan minat Ar-Razi untuk menggeluti dunia filsafat agama. Di kota kelahirannya, Ar-Razi dikenal sebagai dokter sehingga ia dipercaya untuk memimpin rumah sakit di Rai. Tidak diragukan lagi bahwa Ar-Razi adalah seorang dokter terbesar dalam Islam. Bahkan pada abad pertengahan, Ar-Razi menguasai semua teori medis klasik dan ditambahnya unsur-unsur baru yang ia capai melalui eksperimen yang dilakukannya. Pemikiran Ar-Razi yang pertama ada moral. Ar-Razi berpendapat bahwa tingkah laku mesti berdasarkan petunjuk rasio dan hawa nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Ia juga berpendapat bahwa seorang filsuf harus moderat, tidak terlalu menyendiri dan tidak menuhankan hawa nafsu. Yang kedua ada logika. Ar-Razi merupakan seorang rasionalis murni. Ia hanya mempercayai terhadap kekuatan akal, bahkan di dalam bidang kedokteran. Studi klinis yang dilakukannya telah menemukan metode yang kuat dengan berpijak kepada observasi dan eksperimen. Karya-karya Ar-Razi. Yang pertama ada Al-Tib Ar-Ruhani, yang kedua Al-Sirat Al-Falasafiyah, yang ketiga Amarat Iqbal Al-Daulah, yang keempat Kitab Al-Lazzah,
Yang kelima, Kitab Al-Ibnu Al-Ilahi. Yang keenam, Makalah fi Mabad Al-Tabah. Yang ketujuh, Al-Syukur ala Proklas. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.